Pernah nggak kita berpikir, sebenarnya apa sih itu tanah? Tanah bukan sekedar kumpulan debu atau lumpur yang kita injak setiap hari. Tanah adalah bagian dari kehidupan kita. Dari tanah, tanaman tumbuh. Dari tanaman, kita mendapatkan makanan. Bahkan, hampir semua aktivitas manusia, mulai dari pertanian, pembangunan, sampai tempat kita tinggal, tidak pernah lepas dari peran tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat tanah, tapi jarang memahami apa yang ada di dalamnya. Padahal, tanah itu sangat kompleks. Di dalamnya terdapat berbagai unsur hara, organisme hidup, air, dan mineral yang semuanya saling berinteraksi. Menariknya, tidak semua tanah itu sama. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kesuburan, warna, tekstur, hingga kemampuannya mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, salah satu jenis tanah yang sangat luas penyebarannya di Indonesia, khususnya di daerah tropis seperti Kalimantan, adalah tanah ultisol. Tanah ini sering dianggap kurang subur dan memiliki banyak kendala untuk pertanian. Tapi, apakah benar tanah ultisol tidak bisa dimanfaatkan dengan baik? Atau sebenarnya ada cara untuk mengelolanya agar tetap produktif? Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang tanah ultisol, mulai dari pengertian, karakteristik, hingga bagaimana cara mengelolanya agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Bayangkan kamu berdiri di sebuah lahan yang tampak biasa saja. Tanahnya kemerahan, sedikit keras saat diinjak, dan terlihat kurang subur. Tapi tahukah kamu, di balik tampilannya yang sederhana itu, tersimpan sebuah cerita panjang tentang waktu, iklim, dan sebuah proses alam yang berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun. Tanah ini dikenal sebagai tanah ultisol. Tanah ultisol adalah salah satu jenis tanah tua yang telah mengalami pelapukan sangat lanjut. Proses pembentukannya terjadi dalam waktu yang sangat lama, terutama di daerah beriklim tropis, basah seperti Indonesia. Curah hujan yang tinggi membuat unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium tercuci jauh ke dalam tanah, meninggalkan lapisan atas miskin nutrisi. Itulah sebabnya tanah ultisol disebut memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah. Secara umum, tanah ultisol memiliki ciri khas warna merah hingga kuning kemerahan. Warna ini berasal dari kandungan besi dan aluminium yang cukup tinggi akibat proses pelapukan mineral. Selain itu, tanah ini bersifat asam dengan pH yang rendah, sehingga tidak semua tanaman bisa tumbuh optimal di atasnya tanpa pengolahan khusus. Namun, jangan salah, meskipun dikenal sebagai tanah yang kurang bersahabat, tanah ultisol tetap memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Dengan penambahan bahan organik, pengapuran, dan pemupukannya tepat, tanah ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan hingga perkebunan. Jadi, tanah ultisol bukan sekedar tanah biasa. Ia adalah hasil perjalanan panjang yang menyimpan tantangan sekaligus peluang. Tinggal bagaimana kita memahami karakteristiknya dan pengelolaannya dengan baik, agar tanah ini bisa tetap produktif dan berkelanjutan. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyinggung karakteristik tanah ultisol yang memiliki. Sekarang kita akan memperdalam karakteristik tersebut. Tanah ultisol memiliki karakteristik yang unik. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan yang sangat lama, bahkan bisa berlangsung ribuan hingga jutaan tahun. Karena proses ini, sebagian besar unsur hara telah tercuci oleh air hujan, terutama di daerah tropis dengan curah hujan tinggi seperti di Indonesia. Ultisol memiliki warna merah khas hingga warna kuning kemerahan. Warna ini disebabkan oleh dominasi oksidasi besi dan aluminium. Semakin intens warna merahnya,
semakin menandakan bahwa tanah tersebut telah mengalami pelapukan yang sangat lanjut dan miskin bahan organik. Tanah ultisol memiliki karakteristik keasaman yang tinggi. Tanah ultisol umumnya memiliki pH rendah, berkisar antara 4,5 hingga 5,5. Kondisi ini menyebabkan beberapa unsur hara penting, terutama fosfor, menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Selain itu, pada kondisi asam, unsur aluminium menjadi lebih mudah terlarut dan dapat menjadi sifat racun bagi akar tanaman, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Ultisol dikenal sebagai tanah dengan kesuburan alami rendah. Kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium sangat terbatas. Hal ini terjadi karena unsur-unsur tersebut telah tercuci selama proses pelapukan dan pencucian oleh air hujan dalam waktu yang lama. Karakteristik tukar kation yang rendah. Ini berarti kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara juga rendah. Akibatnya, pupuk yang diberikan ke tanah ultisol mudah sekali tercuci hingga efisiensi pemupukan menjadi rendah jika tidak dikelola dengan baik. Tekstur tanah pada tanah ultisol. Pada lapisan atas, tanah mungkin terasa agak gembur, namun pada lapisan bawah ditemukan lapisan yang lebih padat dan liat. Kondisi ini dapat membatasi penetrasi tanaman dan menghambat penyerapan air hujan serta unsur hara. Minimnya bahan organik membuat struktur tanah kurang stabil, dan kemampuan tanah dalam menahan air serta unsur hara menjadi semakin terbatas. Padahal, bahan organik yang sangat mudah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanah ultisol sangat mudah mengalami leaching atau pencucian. Karena ditemukan di daerah dengan curah hujan yang tinggi, tanah ultisol sangat rentan terhadap pencucian unsur hara. Air hujan membawa unsur hara ke lapisan tanah yang paling dalam, bahkan hilang dari jangkauan akar tanaman. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, tanah ultisol dapat berpotensi sebagai lahan produktif jika dikelola dengan baik. Tanah ultisol sering dianggap tanah kurang subur. Namun siapa sangka, tanah ultisol justru memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga peran penting dalam kehidupan kita. Selama ini, tanah ultisol sering dibahas hanya dalam konteks pertanian, tapi sebenarnya fungsinya lebih luas, bahkan di luar pertanian itu sendiri. Tanah ultisol sering banyak dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan seperti perumahan, jalan, dan fasilitas umum. Namun karena sifatnya yang liat dan kurang padat di bagian bawah dan memiliki kestabilan yang tidak stabil, tanah ini perlu pengolahan khusus agar kuat menopang bangunan. Tanah ultisol dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku konstruksi. Pada beberapa kondisi, tanah ultisol memiliki tekstur liat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku batu bangunan, genteng, dan keramik tradisional. Kandungan mineralnya memungkinkan tanah ini dibentuk dan dipadatkan. Tanah ultisol banyak ditemukan di wilayah hutan. Tanah ini berfungsi sebagai media tumbuh vegetasi alami yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi serta melindungi keanekaragaman hayati. Tanah ultisol mampu menyerap air hujan dan menyimpan di dalam lapisan tanah. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan air tanah serta mengurangi resiko banjir, terutama di daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi. Tanah ultisol dapat menjadi penyaring alami atau filter lingkungan. Ultisol berperan dalam menyaring air yang menyerap ke dalam tanah. Partikel tanah dan mineral di dalam dapat menahan beberapa zat pencemar sehingga menjaga kualitas air tanah. Penyimpanan karbon. Walaupun kandungan bahan organiknya tidak tinggi, tanah ultisol dapat berperan dalam penyimpanan karbon.
Ini penting dalam konteks perubahan iklim, karena tanah menjadi salah satu komponen dalam siklus karbon global. Tanah Ultisol bukan hanya soal pertanian, dari pembangunan, konservasi, hingga menjaga keseimbangan lingkungan, perannya sangat luas. Tinggal bagaimana kita memahami karakteristik, lalu memanfaatkannya secara bijak.